Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pertama-tama yang terhormat kepada Abiani selaku Direktur Pondok Pesantren Seperti Melari Banifida dan kepada Wida selaku pengasuh Pondok Pesantren Seperti Melari Banifida, dan yang terhormat juga kepada ibu orang tua yang di rumah. Semoga selalu diberikan kesehatan dan selalu diberikan kelancaran dalam mencari rezeki. Dan terhormat juga kepada Gus Awal, Gus Amin, Marian, Hidayah, dan Kamila. Dan terhormat juga kepada jajaran pengurus, dewan guru, dan staf-staf lainnya. Dan dari juga terhormat kepada teman-teman saya yang berbahagia pada malam hari ini. Oke, pada kesempatan kali ini saya Cahrotul Islami di kelas 12 MA Al-Quran Lori Banifida akan mempresentasikan kitab Safinatun Najah bab ketiga. Nah, di sini tuh ada 10 macam. Yang pertama itu ada larangan batalnya wudhu. Nah, larangan batalnya wudhu itu adalah yang pertama sholat. Jadi ketika kita itu batal wudhunya, ya kita nggak boleh sholat ya, wudhu. Terus kita tawaf juga, itu larangan batal wudhu adalah kalau kita nggak punya wudhu, kita tuh nggak boleh tawaf. Dan juga kita nggak boleh baca Al-Quran juga, dan kita nggak boleh bawa Al-Quran juga ketika kita nggak punya wudhu. Itu yang kedua itu ada larangan orang yang junub. Larangan orang yang junub itu pertama ada sholat juga, sholat. Yang kedua ada tawaf juga. Ketika orang junub itu nggak boleh melakukan sholat, tawaf, sama menyentuh Al-Quran, membawa Al-Quran, terus berdiam di masjid dan membaca Al-Quran. Nah, itu nggak boleh, itu larangan bagi orang yang junub. Terus yang ketiga itu ada larangan wanita yang haid. Nah, larangan wanita haid juga adalah nggak boleh sholat lah. Kita misalnya ada wanita yang haid itu nggak boleh sholat. Habis itu nggak boleh tawaf juga, nggak boleh tawaf. Habis itu nggak boleh lewat di depannya masjid atau enggak di dalam masjid. Karena kenapa? Kalau misalnya ada wanita haid itu duduk di masjid, takutnya kan nanti najisnya terkena ubinnya. Jadi itu nanti itu najis. Terus tuh nggak boleh puasa juga. Terus ketika wanita haid itu nggak boleh talak, bercerai, nggak boleh. Habis itu yang kedua itu adalah sebabnya tayamum. Sebabnya tayamum itu misalnya tidak adanya air itu sebabkan boleh tayamum. Terus sakit juga boleh disebabkan tayamum juga. Terus hewan yang dimuliakan kita misalnya kita tuh punya air, misalnya kita tuh lagi di tempat-tempat yang mungkin tuh nggak ada air, tapi kita tuh ada air. Ketika ada air, terus ada hewan yang benar-benar butuhin air, jadi kita tuh ngasih apa, dan kita bisa juga tayamum, gitu tuh nggak apa-apa. Habis itu adalah syarat tayamum. Syarat adalah satu, pertama memakai debu. Yang kedua itu adalah harus suci. Nah, jadi debu itu harus suci juga. Terus itu yang sudah dipakai. Nah, jadi kita bisa tayamum itu nggak boleh pakai debu yang sudah dipakai, itu juga. Terus itu nggak boleh juga yang bercampur dengan tepung, dan habis itu kita tuh lakukan kedua tangan kita. Habis itu yang kemudian adalah fardunya tayamum. Nah, fardunya tayamum itu adalah yang pertama ada tertib. Yang pertama itu adalah memindahkan debu. Ini habis itu yang kedua ada niat, mengusap wajah. Habis itu dua tangan, sampai siku juga, dan yang terakhir ada tertib. Habis itu yang selanjutnya itu ada macam-macamnya najis. Nah, macam-macamnya najis ada 3. Yang pertama ada najis muhadoh, mukafafah, sama muasifah. Itu yang selanjutnya ada batalnya tayamum. Adalah yang pertama, misalnya ada campuran dari arak menjadi cuka, itu gak boleh, jadi batal wudhu. Itu kulit bangkai. Habis itu sesuatu yang jadi hewan. Terus selanjutnya itu ada ini benda najis yang bisa suci. Itu adalah yang pertama itu arak yang menjadi cuka, kulit bangkai, dan sesuatu yang jadi hewan. Itu yang ini selanjutnya itu adalah batal tayamum. Batal tayamum itu yang pertama itu ada sesuatu yang membatalkan wudhu. Terus yang kedua itu ada murtad, keluar dari agama Islam, dan juga ada air. Itu adalah misalnya ada air banyak, tapi kita tuh malah ngelakuin tayamum, itu juga dinamakan batal wudhu. Itu batal tayamum. Selanjutnya itu adalah cara mensucikan najis. Nah, cara mensucikan adalah
Yang pertama itu ada najismu, kalau itu adalah kayak contohnya 7 kali. Terus itu mughafal itu adalah kayak mengguyur air, gampang mengguyur air tapi sampai merata gitu. Terus itu ada mutawassit adalah kayak terbagi menjadi dua. Yang pertama itu ada najis anemia sama najis hukmiyah kayak gitu. Nah, tapi di antara tiga ini yang paling benar-benar najis itu adalah ya mukhaladus, sampai harus 7 kali sucian. Habis itu yang terakhir itu ada masa-masanya haid. Masa-masanya haid itu adalah masa haid adalah sehari semalam atau enggak 24 jam. Bisa dibilang juga biasanya itu 6 hari, kalau enggak itu lebih banyak tuh 15 hari. Nah, itu adalah masa-masanya haid. Oke, mungkin ini dapat saya sampaikan karena di sini saya juga masih belajar. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Oke, kurang lebih mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.